Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brad, balik lagi bersama saya Andra Safa dari Bewok Custom. Jadi video kali ini ya, saya mau ngebahas tentang motor Supripat yang lagi saya bangun. Untuk ini adalah proyek pribadi ya. Jadi saya lagi nyoba restorasi Honda Supra Fit tahun 2004, yang depannya masih tromol, rem depannya tromol ya, belum disc brake, belakang juga udah pasti tromol. Jadi banyak yang ngobrol pas saya pertama ngerestor Supra Fit. Mungkin bagi yang awam, anjing sih nangawanan ngebangun motor Supra Fit, karena mungkin bagi mereka motor Supra ini tidak termasuk ke dalam bagian motor-motor yang pantas untuk direstorasi ya, karena emang kalau restorasi banyak makan uang, daripada misalnya spend uang ke motor Supra Fit yang mungkin nanti nilai jualnya nggak seberapa. Mungkin menurut mereka lebih baik ke motor misalnya yang termasuk rare item secara umum, seperti misalnya Honda Grand Bulus atau Yamaha Alfa C70 atau Honda C50 V-Sport gitu ya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Banyak yang bilangnya kayak gitu sih. Tapi setelah usut punya usut, nggak sedikit juga orang-orang yang mengkoleksi barang-barang tapi yang tidak sesuai dengan apa yang umum suka, tapi lebih ke nilai histori dari sebuah benda tersebut ya. Misalnya saya pernah lihat ada seorang bapak merestorasi, bapaknya kaya raya ya, bisa dibilang kaya raya sih, gak bahasa dongeng. Kenapa benghar lah, si bapaknya benghar, pengusaha. Dia ngerestorasi, kebetulan motornya sama Supra, tapi Supra yang lama, yang Supra unggul tahun 97 antara 96 97 kalau nggak salah ya. Dia ngerestorasi motor itu bukan karena dia suka motor itu, bukan, tapi ada sejarah di dalamnya. Jadi si bapak itu punya cerita kalau dia ngerintis usaha, nggak tahu usahanya apa, pas lagi susah-susahnya, lagi riripuhna pokoknya mah, dia pakai motor Supra itu. Bahkan saat usahanya kolaps dan butuh uang, dia nggak punya apa-apa lagi, harta yang paling berharganya ya itu motor Supra itu. Dengan sangat berat hati beliau menjual motor Supra itu, tapi dengan ada tekad di dalam hati, suatu hari kalau dia ada rezeki, dia akan membeli kembali motor itu. Tapi karena udah dijual ya nggak tahu kemana, sampai yang ngejualnya mungkin rusak lagi atau gimana, atau udah rusak atau nggak tahu lah barang itu kemana. Jadi pas saat dia udah sukses, udah punya uang, dia mencari kembali motor yang serupa. Tapi setelah dapat bahan, dia restorasi ulang dengan mengeluarkan budget yang banyak. Jadi itu sih menurut saya ada sejarah di dalamnya. Juga ada juga yang misalnya punya sejarah waktu kecil, atau mobil atau motor ya, waktu kecilnya misalnya sering diantar sekolah sama ayahnya naik motor itu. Jadi membuka nostalgia kembali, peduli motornya apa ya. Jadi nah, untuk motor yang saya punya sekarang juga, jadi ini ada sejarah, tapi bukan lebih dalamnya sih. Sejarahnya bukan ada di saya ya, meskipun saya juga masuk ke dalam sejarah ini. Jadi untuk motor ini sih sejarahnya lebih di istri ya, di istri saya. Jadi ini motor dia waktu zaman sekolah dan kuliah juga pakai motor ini, sampai akhirnya ketemu saya juga motor ini. Cuman kondisinya waktu itu lumayan, tapi setelah nggak kerawat hancur. Dan karena alasan itu, saya juga pengen ngebangun motor ini untuk membangkitkan lagi nostalgianya. Jadi buat lucu-lucuan, meskipun ya keluar uang lumayan ya, tapi disebut nggak masalah ya, masalah tapi dengan naon lah, daripada nyesal gitu. Sayang juga sih ini pajak motornya hidup, meskipun motornya pajaknya murah ya. Nah, kalau misalnya ngomongin harga jual, emang belum seberapa Supra Fit ini. Kemarin saya lihat itu ada yang jual 8 juta, itu belum sampai ada yang tembus kayak Honda Grand misal tembus 80 juta atau berapa, kayaknya belum ada, tapi nggak tahu juga ya, cross check kalau salah. Cuman bukan itu, karena
saya pengen bangun motor ini bukan untuk dijual kembali, tapi untuk dipakai, untuk misalnya dipakai atau enggak terserah. Tapi kalau nanti udah jadi udah bagus ya mungkin ada kenangan yang tersimpan di motor ini bisa hidup kembali dan bisa diceritakan. Jadi kalau nanti misalnya saya punya anak atau cucu bisa bercerita tapi ada bukti fisiknya. Karena kan saya juga sering diceritain tentang motor-motor sama ayah saya, sama almarhum ya, beliau dulu punya motor Lambretta. Terus pernah juga saya lihat fotonya ada TS, ada DT juga ada fotonya. Tapi itu semua cuma cerita, cuman dulu ayah pakai ini, dulu ayah pakai ini, tapi saya nggak lihat itu barangnya gimana dan nggak ngerasain. Nah itu yang saya pengen. Jadi momen itu pengen saya turunin ke keturunan saya nanti, tapi nggak tahu ya, cuman saya harap misalnya saya bercerita dulu gimana sih ketemu sama ibu kamu sama mama kamu, waktu itu mami pakai motor Supra dan ini motornya ya ayah gitu. Jadi dengan sekedar cerita atau foto, jadi mungkin itu bakal menjadi hal yang nggak bisa dibeli pakai uang, nantinya jadi priceless gitu ya. Kalau soal harga uang sih pasti murah, tapi nggak tahu kan, siapa yang tahu. Supra juga, tapi nggak ke situ sih arahnya ya. Jadi si Supra ini sekarang saya niatnya mau rest, tadinya cuman mau pengen supaya berdiri aja ya, supaya bisa dipakai jalan. Tapi setelah berjalan proses pengerjaan gatel lama, jadi tadina ngan arek nggak salah beli ori, misalnya beli replikanya aja. Tapi ternyata nggak gitu, setelah pengerjaan mah selain kagok juga ya, karena dibelah lagi semua, kita mulai lagi dari awal. Jadi sekalian aja lah dikasih part-partnya yang orinya sampai detail-detailnya juga pengen ori gitu ya. Kayak misalnya bos-bosan ini pakai yang ori, meskipun harganya udah lumayan ya, kayak as pakai yang ori. Kemarin juga karena kan kontaknya udah nggak original, kita balikin lagi ke original, meskipun harga KW dengan ori ya lumayan jauh ya, bisa hampir bedanya 50% sampai 100% lah, tergantung yang ngejual. Tapi sekarang ada banyak marketplace. Oh iya, ini ya sekarang. Jadi kalau misalnya dulu mungkin mau bikin motor atau ngebangun motor, susahnya terkendalanya misalnya pengen original, kita terkendala dengan nggak ada yang ngejual di toko-toko sekitar ya. Adanya juga misalnya loakan, dan kadang loak juga barangnya kurang, udah namanya barang udah dipakai pasti bentuknya juga udah berubah dan harus direkondisi. Kadang setelah direkondisi nggak seperti baru gitu ya, panjang lagi urusannya. Tapi kan kalau sekarang gampang, kita ada marketplace, banyak lah pokoknya. Kita bisa pakai media ini dengan baik dan benar. Ya emang sih ya, namanya teknologi, kalau dipakai untuk baik ya baik, kalau untuk dipakai jelek ya pasti jelek. Tapi untuk saya, meskipun ya HP giga tapi berfungsi pisan, dimana misalnya butuh atau misalnya pengen tahu nih katalognya Suprafit tahun segini orinya kayak gimana, ya tinggal browsing aja sekarang gampang. Kalau dulu kan agak susahnya, mungkin butuh baut satu aja, misalnya bautnya ada di Solo atau Semarang, kita harus berangkat ke sana kan, pengen lihat langsung. Tapi kan kalau sekarang di marketplace juga banyak, terus bisa pakai sistem COD atau naon lah, banyak itu. Jadi enggak, kalau kita bisa teliti, kita udah biasa, nggak mungkin misalnya sampai ketipu, sampai ketipu nggak mungkin. Karena misalnya barangnya nggak sesuai, kita bisa retur, uang kita balik gitu aja sih. Selain itu juga harus belajar juga ya, dengan ngebangun ini banyak belajar, ini orinya kayak gimana, aslinya kayak gimana. Kayak misalnya ini shockbreaker saya belum dapat yang orinya, karena yang orinya itu yang gini, ini mah ISS ya. Orinya itu yang biasalah standar, ada airnya itu warna chrome. Saya lagi pengen yang ori, lagi nabung pengen yang ori ya, meskipun harganya bisa disebut lumayan, dan misalnya si jadinya lama nggak masalah lah, yang penting si motornya pas jadi ori semua, jadi udah nggak usah diganggu buat lagi ya. Kalau mau sih sama apa ya, sama misalnya olinya ori gitu sih, misalnya bahkan pakai oli naon dah dipeturkan ke dinya. Karena ada juga ya teman-teman saya yang
original freak, dan bisa lah original freak. Nah salut sama orang-orangnya kayak gitu. Tapi pelajarannya banyak sih dari orang MP itu, jadi lebih detail, lebih teliti. Ada beda satu aja nggak itu, tapi saya emang nggak kayak gitu. Tapi diusahakan minimal 85% partnya ori ya. Kalau misalnya yang nggak memungkinkan beli ori atau misalnya harganya nggak masuk akal ya mending enggak lah, jadi mending pakai replika atau pakai apa gitu. Tapi bentuknya, yang penting bentuknya sesuai original gitu, daripada ngeluarin misalnya beli baut kecil harganya 10 juta atau gitu, udah nggak masuk akal. Banyak kan yang kayak gitu tuh korban penggorengan. Tapi itu masalah sih, dah namanya juga rare item ya, barang hobi ya, termasuk ya sekarang meskipun bagi banyak orang mungkin Supra Fit ini hanya sekedar Supra bapak ataupun motor misalnya maaf ya yang jadi dipakai sebagai motor transportasi umum alias ojek, tapi buat saya emang enggak. Iya, motor Supra Fit ini jadi motor hobi karena emang dibuatnya juga untuk hobi. Nanti jadi setelah motor ini jadi sekarang baru belum sampai aja bisa dibilang dari 50%. Kemarin si mesinnya kita belah lagi, apanya yang harus diganti yang pasti. Nah ini salutnya dari si ini ya, 2004 sampai sekarang 2022 berapa tahun teh lah liar gitu mana aja si Gana babaturan orang umuran 2024 gitu akhirnya teh geus kuliah pasti geus berarti seberapa tahun, 19 tahun 20 tahun mungkin. Tapi setelah dibelek ini bisa disebut ini motor capek karena posisi rumah istri saya itu ada di ketinggian 800 mdpl dan harus membutuhkan tenaga ekstra ya, capek. Apalagi untuk pengereman pasti lebih cepat habisnya daripada yang tinggal di tempat-tempat datar. Tapi setelah dibelek, untuk yang bawahnya ini kayak krek as, di dalam sini kan ada krek as, ada bearing krek as, stang piston atau gigi-gigi kupling nugget karena dalamnya masih ori semua. Pas dibuka, anjir, masih bagus, bright, asli. Yang saya ganti kemarin cuma piston depan jadi nggak ori, jadi oversize 100 karena itu memang keinginan ya, jadi oversize 100. Dan bagian headnya pun seperti klep-klep itu masih bagus. Yang diganti cuma seal-sealnya aja. Kalau packing semua turun ganti, udah pasti itu Mbak ya. Dan kemarin ada belah di sini nih, ada di baut oli. Baut olinya udah nggak ada dratnya, dan juga si cecentil lah, naon ngaranna ya we. Ini lah pokoknya manu dihandap we, yang bautnya itu udah nggak ada, dan kita bikin lagi kemarin dibubut di Ujang ZM. Dan hasilnya top. Mesin ini belum nyala, mungkin nanti setelah beres baru kita nyalain dan pengen tahu suaranya kayak apa. Itu untuk sejauh ini berarti Honda keren sih. Oh, tongwakan nu Honda nu iya nu kolot nu lumayan ngoranya. Saya punya satu lagi Honda C70, mesinnya masih ori tahun 76 gitu ya, kalau nggak salah 76. Setelah di black dalamnya ya sama masih bagus. Itu paling yang lemahnya di bagian pengapian, karena pengapiannya udah diganti-ganti pakai, kan tadinya plati ganti jadi CDI dan si pengapiannya dirubah, saya juga nggak ngerti, cuman jadi bagian itunya aja yang dirubah. Kalau untuk dalamnya masih bagus sih, paling ya piston aja lah gantinya gitu. Jadi motor ini tinggal dalamnya kampas remnya belum ada, belum beli. Terus bos-bosannya udah nemu yang ori, dan sekarang lagi di Perzing di Dax Garage, dikirim. Jadi si bosnya dikirim ke Bandung di Perzing. Tapi lah bos dua CV di Perzing, tapi udah untuk hasil yang memuaskan. Untuk Perzing itu sekitar membutuhkan waktu 7 hari ya, 1 minggu. Yang harus diganti lagi, yang masih nunggu part ini ada holder gas belum ada, tapi yang jual. Terus yang nggak ada yang jual itu saya di marketplace, nggak tahu ya, belum keliling toko, cuma di marketplace Mika lampu ori nggak ada yang ori ya, adanya yang lokal. Mungkin teman-teman ada yang punya atau rekomendasi Mika lampu ori, bisa hubungi saya atau tulis di kolom komen atau WA 088222493552. Sok lah pokoknya mah sabar harga mau dibeli, hargana kudu cocok ulah di mahal-mahal. Kalau yang ada masih bagus mikanya, bolehlah dikirim ke sini. Atau mau endorse boleh.
Untuk speedometer ada, ini udah semua ada, cover body udah beli saya semua. Dan yang paling penting si kabel body untuk yang aslinya masih bagus dan tinggal dipasang. Nanti kita rakit, dan untuk perakitan selanjutnya kita nanti lihat di video selanjutnya. Oke. Nah, cukup sekian lah untuk cerita Supripat kali ini. Saya adalah Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.